Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bilhuda wa dinil haqq liyuthhirahu 'alal dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali dalam kajian tahsin Baitul Ilmi TV, yang mana semoga kajian tahsin Baitul Ilmi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariatnya hingga yaumul kiamah, dan nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Di pertemuan kali ini
saya akan melanjutkan yaitu sifatul huruf, yaitu mereview ulang yaitu istifal lawan dari isti'la. Sebagaimana istifal yaitu berarti turun, menurut istilah yaitu menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara menjadi lebih ringan. Huruf istifal sebanyak 22 huruf. Dalam bait itu kita sabata izun miyujawwidu harfahu izzalla syaka'. Nah, huruf-huruf ini yaitu huruf yang ketika diucapkan pangkal lidah ke dasar mulut, jadi lebih ringan ketika mengucapkan. Berbeda dengan huruf isti'la yang mungkin kemarin sudah kita sampaikan, yaitu huruf yang tebal ketika isti'la dengan istifal. Akan menunjukkan yaitu itbaq lawan kali infitah. Itbaq yaitu melekat ketika diucapkan, atau dari istilah ini yang menyembunyikan huruf tertentu dengan lidah, melekatkan lidah pada langit-langit ketika mengucapkan huruf ini, jadi melengkungkan kelingking lidah ke langit-langit yang menjadikan suara huruf lebih tebal. Huruf yang bersifat itbaq ada 4 macam, yaitu shad, dhad, ta, dan dha. Kita rasakan ketika huruf ini yaitu kita ucapkan yaitu tebal. Ya, berbeda dengan huruf yang sebelum-sebelumnya, istifal, lebih ringan. Nah, huruf itbaq otomatis dia isti'la. Ya. Huruf isti'la ya, seperti kha, ghain, dan qaf itu dia tidak itbaq. Tapi huruf itbaq pasti dia isti'la. Sa, dha, ta, za. Jadi itu. Saya contohkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata. Nah, ini kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir. Nah, inilah huruf itbaq. Jadi suara hurufnya lebih tebal. Kemudian yaitu huruf infitah. Lawannya dari itbaq yaitu terbuka. Dari istilahnya menyembunyikan huruf dengan lidah merenggang dari langit mulut ketika mengucapkan huruf atau tidak melengkungkan keliling lidah ke langit sehingga suara menjadi kecil. Huruf infitah ada 25. Ya, saya mungkin ambil kita mungkin mengucapkan ma, na, jadi membukanya suara. Nah, itu jadi dia infitah. Jadi kalau seandainya kita mengucapkannya juga sebenarnya ma, na, itu jadi tidak maksimalnya infitah. Saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la. Ini juga termasuk la, ya. La juga termasuk infitah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra, manirrahim. Kalau tidak infitah seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah perbedaan ketika hurufnya terbuka ataukah tidak. Itu dari infitah. Saya akan melanjutkan yaitu izlaq lawan dari ismat. Izlaq ini adalah ujung, menyambungkan hurufnya, mengeluarkannya dari ujung lidah atau ujung bibir supaya cepat dan lancar. Jadi izlaq ini mudah ketika diucapkan. Huruf izlaq ada 6. Dalam rumusnya yaitu firru min lubin.
ri, mi, ni, li, bi, atau fa, ra, ma, na, la, ba. Jadi mudah ketika diucapkan. Itulah dinamakan izhar. Berbeda dengan yaitu ismat. Ismat ini yaitu berarti menahan atau diam. Jadi kalau seandainya ibaratnya itu sulit untuk diucapkan. Menyebutkan huruf tertentu tidak lancar, tidak cepat. Ya, ini huruf ismat yaitu dari jazzu, wishin, sakhitin, sadda, siqatin, wa'azahu, yakhuddu. Kalau kita ucapkan huruf ismat itu agak sulit ketika diucapkan. Itu nanti ketika membunyikannya huruf ismat ini agak sulit karena ketika membaca Al-Quran. Ya. Jadi ibaratnya membunyikan itu huruf-huruf tertentu tidak lancar. Ya. Jadi suaranya tidak begitu lancar. Melanjutkan yaitu sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, sifat ini yaitu tidak ada lawan. Yang kemarin sifat yang mempunyai lawan, ya, ismat, itlaq, infitah, dan hamas, ya, itulah yang lawan, yang mempunyai lawan. Lah ini yang tidak mempunyai lawan. Apa itu? Sofir. Apa itu sofir? Artinya yaitu bersiul atau berseruit. Ya, istilahnya menyebutkan huruf yaitu dengan bersiul. Nah, huruf ini bersifat tiga, ya. Sofir yaitu sod, za, dan sa. Sod, ya, ini ibaratnya bukan bersiulnya suara burung so, tidak. Jadi ketika huruf sod ini masih berlaku karena huruf sod ketika huruf fathah itu tidak ada satupun bibir yang keluar atau istilahnya mencucu. Karena mencucu ini ada di huruf yang dhamma sama waw. Ya. Huruf sod ketika fathah so, ya, so, sai. Baru ketika dhamma so. Nah, itulah huruf yang sod. Nah, za, ya, za. Jadi huruf za, kenapa kok ini dikatakan bersiul? Apakah semua itu akan bersiul? Tidak. Sa, apakah bersiul? Tidak. Kalau misalnya kita siupnya za gimana? Za. Nah, makanya kalau misalnya kita pukul rata sod ini bersiul, so. Nah, apakah hanya cuma sod saja? Tidak. Kalau sod bersiul berarti semuanya za dan sa itu juga bersiul. Nah, ini saya tidak tahu kenapa ini istilahnya itu kok bersiul, ya. Tapi ketika diucapkan, ya, ini menyerupai hewan angsa. So, za ini adalah hewan lebah, sa ini adalah serangga. Ya. So, za, sa. Nah, itulah yang sifatnya sofir. Saya akan melanjutkan yaitu qalqalah. Nah, ini kita tidak asing dengan qalqalah. Ya, berarti goncang kalau dari bahasa. Dari istilahnya itu membunyikan huruf tertentu dengan melebihkan atau menguncangkan atau makhrajnya. Jadi ada pantulan suara. Ya, kalau di huruf qalqalah kita tahu of, po, ba, jim, dal. Po, po, bako, bato, babe, baje, bade. Huruf qaf dengan to ini masih sifatnya tebal, berarti qalqalahnya harus juga tebal. Bako, bato, berbeda dengan ba, jim, dan dal, babe, baje, dan bade.
Jadi sifatnya ini masih berlaku tebalnya dari qaf dan ta. Dibagi menjadi dua macam ketika huruf qalqalah. Ya, qalqalah kubra dan qalqalah zughra. Qalqalah kubra ini adalah bacaan yang qalqalah yang besar, kubra namanya. Istilahnya ketika huruf qalqalah itu mati atau sukun di ujung kalimat, atau dengan kata lain mati huruf itu baru datang sesudah diwaqafkan. Contoh saya sampaikan iza waqab. Ya, iza waqab. Muhiyata. Muhiyata. Nah, jadi tampaknya kekuatan qalqalahnya ini lebih besar. Berbeda dengan sughra, yaitu kecil. Apabila bacaan huruf qalqalah itu mati di tengah-tengah kalimat. Dengan kata lain, matinya huruf qalqalah itu merupakan bawaan asal bukan karena diwaqafkan. Saya contohkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Ibrahim. Ya. Yaj'aluna. Jadi akan lebih ringan, kecil ketika qalqalahnya. Berbeda dengan qalqalah kubra. Saya akan melanjutkan, yaitu lin. Layin. Menurut bahasa yaitu lunak ketika diucapkan, sedangkan menurut istilah membunyikan huruf dengan lunak tanpa paksaan. Huruf lin ini yaitu ada dua, yaitu ya dan waw. Jadi lunak tadi. Ya, bai, bau. Jadi lunak ketika diucapkan tanpa paksaan. Inhiraf. Inhiraf ini condong. Ya. Istilahnya membunyikan huruf tertentu dengan mencondongkan huruf pada makhrajnya pada makhraj huruf yang lain. Jadi melafalkan lidah harus dilenturkan. Hurufnya yaitu lo, ro, dan la, lam. Ar-ra, al-la, ar-ra, al. Nah, itu yang dinamakan inhirafnya seperti itu. Jadi condong. Takrir. Takrir ini yaitu bergetar atau mengulangi. Nah, dari istilah membunyikan huruf tertentu menggetarkan ujung lidah sehingga huruf terdengar dengan bergetas, dan getarnya itu cukup 2 getaran. Jangan sampai berlebihan. Huruf takrir itu ada cuma satu, yaitu ro. Ro. Yang saya lanjutkan yaitu tafashi. Tafashi yaitu meluas, tersebar. Menurut istilah yaitu membunyikan huruf, menyebarkan angin dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Yaitu shin. Berbeda dengan huruf sin, dia tidak punya sifat tafashi. Ya. Berbeda dengan huruf ta, sa, dan sha. Jadi lebih meluas ketika udaranya. Istitalah yaitu memanjangkan, yaitu memanjangkan huruf. Menurut istilah memanjangkan suara dari permulaan di tepi lidah. Kita tahu ya, istitalah ini adalah hanya cuma dhad. Jadi dhad. Makanya kenapa dhad ini punya sifat rafa'ah, karena dia punya istitalah. Yaum, walau, bo. Jadi tepi lidah hingga penghabisan lidah. Yaum. Nah, ini yang dinamakan istitalah. Nah, ada sabdanya Rasulullah, aku orang yang paling fasih atau benar dalam mengucapkan huruf dhad. Yang terakhir yaitu gunnah. Kita tahu gunnah itu adalah berdengung, yaitu mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung. Huruf gunnah ini adalah mim dan nun. Ma, kita rasakan mim ada suara hidup di hidung. Ma, na, itu kelihatan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita insya Allah akan kita ketemu kembali di lain kesempatan. Semoga kita bisa lebih
paham lagi terhadap Al-Quran. Semoga kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah, melafalkan makhraj dan sifatul huruf, dan nantinya kita lebih baik lagi ketika membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BITV guys. BITV guys. BITV guys. BTV guys. BITV, oke. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.